Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah salah satu rivalitas paling alot dan terus terang paling berbahaya di dunia, yaitu antara Amerika Serikat dan Rusia. Coba kita bayangin skenario ini ya, waktunya Januari 2026. Lokasinya di Laut Lepas. Di sini, ketegangan antara dua negara adidaya ini, wah udah di puncak-puncaknya. Dan, bam, ada satu insiden yang memicu krisis besar. Amerika Serikat menyita sebuah kapal tanker minyak berbendera Rusia, namanya Marinera. Nah, Marinera ini bukan sekedar kapal tanker biasa loh. Kapal ini ternyata bagian dari yang namanya armada bayangan Rusia. Ini tuh semacam urat nadi mesin perang ekonomi mereka buat ngelawan sanksi-sanksi dari Barat. Pertanyaannya kan, gimana ceritanya rivalitas yang udah seabad lebih ini bisa berujung di sini? Di area yang abu-abu banget dalam hukum maritim internasional? Nah, buat ngertiin ini semua, kita nggak bisa cuma lihat berita hari ini aja. Kita harus tarik mundur, jauh ke belakang, ke akarnya. Oke, yuk kita mulai telusuri. Jadi gini, akar dari rasa saling curiga yang dalam banget ini ternyata bukan dimulai dari Perang Dingin loh. Bukan, ini jauh lebih tua. Materi sumber kita menyebutnya sebagai luka saat kelahiran Uni Soviet. Jadi ceritanya gini, tahun 1917 ada revolusi Bolshevik. Uni Soviet baru aja lahir kan? Baru setahun, Amerika Serikat sama sekutunya udah kirim 13.000 tentara buat bantu lawan-lawannya, yaitu kaum anti-komunis. Intervensinya sih gagal, tapi dampaknya itu loh. Memori tentang campur tangan asing ini nanyep banget di identitas baru Soviet. Ini jadi benih kecurigaan yang pertama. Dan dari sini, lahir sebuah keyakinan inti di Rusia. Mereka merasa Barat itu dari dulu udah coba mencekik kita waktu kita masih bayi. Ini bukan sekedar slogan, ini jadi trauma. Narasi bahwa mereka selalu dikepung oleh Barat yang jahat, dan narasi ini, percaya atau enggak, masih kuat banget sampai sekarang. Sempat sih mereka jadi sekutu sebentar pas lawan Nazi Jerman. Tapi ya itu nggak lama. Habis itu balik lagi ke setelan pabrik, jadi musuh bebuyutan. Dari sinilah Perang Dingin dimulai. Yuk kita lihat gimana permainan catur global ini dimainkan. Nah ini dia, dunia jadi terbelah dua, jelas banget. Di satu sisi ada Amerika Serikat dan sekutunya, dengan ideologi kapitalisme dan demokrasi, aliansinya NATO. Di sisi lain, Uni Soviet dan gengnya, dengan komunisme dan kontrol negara, lewat Pakta Warsawa. Benar-benar dua visi yang totally beda tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Ujung-ujungnya konflik ini jadi adu kuat di bidang teknologi, ekonomi, sampai perang-perang proksi. Dan akhirnya model Soviet yang serba diatur negara itu rontok. Nggak bisa ngelawan fleksibilitasnya pasar bebas Amerika. Uni Soviet bubar tahun 1991. Tapi apakah rivalitasnya selesai? Oh tentu tidak. Kekalahan ini justru jadi panggung buat babak balas dendam. Lompat ke tahun 1999. Muncul seorang Vladimir Putin. Dia naik ke tampuk kekuasaan dengan satu misi yang jelas banget, mengembalikan kejayaan Rusia di panggung dunia. Dan dia nemuin senjata paling ampuhnya. Bukan rudal nuklir, bukan tank, tapi pipa gas dan minyak. Nah, ini dia jurus andalan Putin. Yang pertama, dia beresin dulu tuh para oligarki super kaya yang nguasain ekonomi. Terus yang kedua, semua cadangan minyak dan gas yang luar biasa besar itu ditarik lagi di bawah kontrol negara. Dan langkah ketiga, ini yang paling jitu, pasokan energi ini dijadiin senjata geopolitik, alat buat menekan negara lain, terutama Eropa. Dan strategi ini berhasil banget. Coba lihat grafiknya. Dari yang tadinya punya utang luar negeri segunung di awal 2000-an, Rusia berhasil lunasin hampir semuanya. Uang dari minyak dan gas dipakai buat bayar utang dan bangun lagi kekuatan Rusia jadi pemain utama di panggung global. Dengan kekuatan baru ini, ya bisa ditebak, Rusia jadi berhadapan lagi sama Barat. Tabrakan ini nggak terhindarkan, dan kali ini arenanya bergeser lagi. Dari yang tadinya adu kuat ekonomi, sekarang jadi lebih panas. Kembali ke perbatasan. Coba kita sambungin titik-titiknya. Buat Rusia, waktu NATO terus-terusan ekspansi ke timur, ke negara-negara bekas Soviet, itu bukan soal nyebarin demokrasi. Buat mereka, itu pengkhianatan. Itu sama aja kayak dikepung secara militer. Makanya, wacana Ukraina masuk NATO itu dianggap garis merah yang nggak boleh dilewati. Nah, dari sinilah konflik tahun 2014 dan 2022 meletus. Dan sekarang arenanya meluas lagi ke laut lepas dan hukum internasional. Dan ya, kita kembali lagi ke titik awal kita. Kembali ke Januari 2026,
ke penyitaan kapal tanker Marinera, kembali ke armada bayangan dan krisis yang terjadi di lautan. Jadi ini bukan cuma soal adu kapal perang ya, ini pertarungan di level hukum, di perairan yang keruh dari UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Bisa dibilang ini konstitusinya lautan dunia. Rusia pada dasarnya menantang fondasi sanksi global yang dipimpin AS. Jadi pertanyaannya, dalam persaingan yang usianya udah seabad ini, yang akarnya dari luka lahir dan dipupuk oleh rasa curiga selama puluhan tahun, apa ada langkah terakhir? Sepertinya nggak ada. Drama konflik selama seabad ini terus aja berubah bentuk, membuktikan satu hal, buat Amerika dan Rusia, masa lalu itu nggak benar-benar jadi masa lalu. Dan kenapa ini penting buat kita? Karena gema dari peristiwa tahun 1918 itu, ternyata masih ikut nentuin krisis-krisis yang akan terjadi di masa depan.